Salah memencet 3 nada, akui kesalahan, bilang tidak akan kabur lagi, baru boleh istirahat. Tuh lihat telingamu. Kalau mau bicara, mari bicara semalaman. Aku temani bertahan. Baiklah, apalagi yang ingin didengarkan, Kak? Akan kumainkan untukmu. Sumian-mian, kok keras kepala sekali ya? Kamu punya waktu luang bertahan di sini, malah membantu Lin Xiang kabur. Sanggup bertahan? Aku akan mengalihkan perhatian orang-orang kakakmu. Kamu cepat pergi ke pintu keberangkatan. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai di luar negeri. Xiao, kau satu-satunya temanku. Terima kasih. Kamu selalu dikendalikan dan disiksa oleh Kak Yun. Bahkan terakhir kali hampir dibunuh olehnya. Setelah kabur kali ini, jangan pernah kembali. Sumian-mian mau kemana? Hei, kamu sudah berselingkuh dengan kakakku, biarkan aku pergi. Melepaskanmu. Tapi, kalau kamu temani aku sebentar, hari ini aku bisa tidak bilang ke kakakmu. Sumian di sini, suamiku! Mian. Kau pergi. Bagaimana dengan dia? Pilih. Apa yang kamu lakukan pada Xiao? Biasa saja, cuma membuatnya bangkrut dan terlantar di jalanan. Sekarang jadi gelandangan, bahkan biaya rawat ibunya di rumah sakit pun tak bisa dibayar. Aku sudah kembali, kenapa masih perlakukan dia begitu? Mau kubebaskan dia? Kecuali kamu tidak lari lagi. Aku bisa menampungnya, juga bisa membayar biaya pengobatan ibunya, asalkan kau bersikap patuh. Kalau sudah begini, untuk apa semua ini? Baik, aku janji padamu tidak akan kabur lagi. Baru adik baikku, renungkanlah di sini. Sayang, ini anggur baru yang akan diluncurkan ayahku. Besok acara pencicipan anggur baru serahkan padaku. Nanti bantu jaga tamu agar ayah terkesan padaku. Tenang, ada aku. Sujin, aku berjanji tidak akan lari, tapi tidak bilang akan bersikap baik. He Shengyu, pengendali grup He, membangun usaha dari nol setelah kehilangan istri, mendominasi industri anggur global. Kau yang akan membantuku lepas dari kendali kakak. Bersulang, jalin hubungan baik dengan yang di sana. Rasa anggurnya sungguh enak ya? Wah, pantas saja dia bisa membuka bar. Ayah datang? Ayah. Sangat bagus. Acara anggur berjalan lancar? Ayah tenang, kalau ada aku pasti perfect. Kembalikan duta kakak kami! Kembalikan duta kakak kami! Atas dasar apa He Cheng Yuan mencabut endorsement kakak saya? Hanya karena membawa cewek berbeda ke hotel. Mereka yang memaksa, kakak kami tidak salah. Hal kecil begini mau ganti duta, bikin mood kakak kami rusak. Ada apa ini? Ayah, aku tidak tahu bagaimana mereka masuk. Jika tidak merespons, kami akan menghancurkan pameran. Ayo serbu! Satpam. Sembunyi di belakangku, cepat pergi. Satpam, manajer lu. Keluar dari belakang. Kembalikan duta kakak kami, 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 kembalikan duta kakak kami. Ada apa ini? Manajer He, mobilnya tidak mau menyala. Mas naik mobil? Tunggu lagi bakal terkepung. Kembalikan juru bicara kakakku! Kembalikan juru bicara kakakku! Kembalikan juru bicara kakakku! Kembalikan juru bicara kakakku! Antar aku sampai simpang depan itu.
Semua orang sudah pergi. Biaya untuk mengangkut orang kali ini adalah 200.000. Baiklah. Ternyata benar, seperti kabar Pak He memang abadi muda. Kau mengenalku? Kebetulan muncul saat ada kerusuhan fans. Sengaja menungguku. Betul lah. Dengar-dengar istri Anda sudah lama meninggal. Tak pernah ingin menikah lagi? Jauhi aku. Aku tak tertarik padamu. Harap kau menjaga kesopanan. Dalam pemasaran iklan, hubungan pria-wanita adalah tema abadi. Aku Sumian, perencana iklan. Kabar bir baru Anda ditolak karena masalah etik selebriti. Aku punya cara untuk menyelamatkan citra merek. Cara apa? Pertama, ganti nama bir baru, lepaskan produk dari opini negatif. Kedua, ciptakan topik lebih menarik untuk alihkan perhatian. Lalu langkah ketiga? Detailnya harus dibicarakan dengan duduk. Pak He, aku harus pergi. Pak He, Anda baik-baik saja? Wanita itu jago menyetir ya. Xiao, biaya pengobatan dan rumah tante sudah aku atur. Sujin sementara tidak bisa menemukan kalian. Dan aku sudah berhubungan dengan He Shengyuan. Semuanya berjalan lancar. Wah, Mian keren sekali. Tapi He Shengyuan bertahun-tahun jaga diri. Apa kau bisa guncang hatinya? Laki-laki kan punya naluri menaklukkan. Yang sulit didapat, makin berharga. Pukul 8 malam 3 hari kemudian restoran Huating. Bawa proposalmu. Nyonya He, aku tidak bisa keluar jam 8 malam. Ada jam malam di rumah. Mahatsa. Ingin bekerja sama, Cheng hanya membuka pintu belakang ini sekali. Mian, hari ini kamu diam-diam keluar ya. Apa foto ini kamu? Bukan aku, cuma mirip aja. Pura-pura apa? Asal kamu temani aku setiap hari, aku bisa bantu sembunyikan dari Suki. Dulu kau juga pura-pura romantis, sekarang selingkuh dengan kakakku, benar-benar menunjukkan sifat aslimu. Bahkan malas berpura-pura lagi. Terus kenapa? Bagaimanapun juga, kalian berdua sudah berputar di sekitarku. Kakakmu punya kemampuan, nekat bangun usaha sukses, menikahinya bisa kuatkan posisiku sebagai penerus. Kamu... Penampilanmu cocok, seleraku. Kita bertiga hidup bersama, betapa bahagianya. Sebut namamu. Kalau kamu manut nurut, biar ku sayang baik-baik, mana bakal dikurung di sini. Nurut berarti jadi boneka orang, dikurung, dipatahkan kakimu, dibawa ke rumah sakit, bahkan mau kubunuh lalu diawetkan. Ini namanya cinta. Nurut, atau aku beritahu Sujin kamu kabur diam-diam. Baik, aku setuju, tapi tidak bisa di rumah. Sekalipun kakakku gila, dia tak akan terima kamu mengincarku juga. 3 tahun lagi, kamu antarkan aku keluar. Baru ini yang baik. Tuan He, 3 hari lagi yang menantimu bukan hanya makan siang kerja, tapi pesta keluarga. Mian, berani-beraninya kamu menggoda suamiku? Kalau bukan karena ku terima kabar, apa kalian mau beraksi di ranjang? Tunggu semua datang, pertunjukan baru mulai. Istriku, aku yang digodanya. Bukankah kakak yang mengajariku ini? Aku hanya membalas apa yang kupelajari darimu. Hei, hentikan! Sudah, belum juga menikah, sudah berlagak seperti nyonya muda. Berani mengusir tamu di restoranku, boleh saja. Ini orang pilihanmu? Pak Mertua, ini semua salah paham. Aku tidak peduli salah paham apa. Kalau tamparanmu terekam kamera, berapa besar saham grup He akan anjlok? Aku terlalu emosi lupa tempat. Kakak, aku tidak akan menyelinap keluar lewat jam malam lagi. Kau adiknya Sujin? Kau ayah kakak iparku? Sumian, jangan pura-pura bodoh. Ayah, ini adik iparku. Umur 22 belum kerja, hidupnya masih ditanggung ayahku. Kami segera pergi, tidak mengganggu bisnis Bapak.
Tunggu, bukannya kau bilang dia menganggur? Kebetulan aku butuh asisten, biar dia tinggal. Tapi, Dianggap apa jadi asistenku itu merendahkannya. Bekerja baik-baik untuk Direktur He. Pulang nanti ku hajar kau. Pergi. Kau orang dewasa, masih dikontrol kakakmu tiap hari? Masih ada jam malam segala. Buktinya aku bisa kabur kan? Terima kasih banyak ya. Oh iya, presentasi yang belum selesai tadi. Mau lanjut didengar, Pak He? Putus kerjasama karena masalah moralitas selebriti. Bahkan kalau ganti artis dan klarifikasi, penonton pasti cuma fokus cari gosip, tidak akan peduli minumannya. Untuk menarik perhatian penonton dalam marketing viral, hanya Anda, Tuan He, yang bisa tampil langsung. Aku? Betul, bos galak yang sudah lama menjanda tiba-tiba jatuh cinta pada si Cinderella. Bukan hanya mengejar dengan gencar, tapi juga mengganti nama anggur baru jadi Meiren Guan. Novel menjadi nyata, bukankah ini lebih menarik dari skandal selebriti? Anda melakukan ini agar saya membuat skandal cinta? Skandal bernilai puluhan juta, mengapa tidak? Lagi pula saya bisa main bareng Anda. anggur baru memang penting, tapi saya tak perlu turun langsung. Skandal penuh desas-desus, apa Anda tidak mau klarifikasi? Nanti saat panasnya reda baru putus, takkan ada yang ikut campur lagi. Su Mian membantu saya segini jauh demi strategi atau... Wanda berjuang led. Saya kerja keras demi perencanaan Meiren Guan, bukan untuk Anda. Tuan He jangan berkhayal. Kalau cuma untuk perencanaan, ngapain repot-repot? Bukan sengaja menarik perhatian saya. Tuan He mulai peduli pada pacar skandalnya, berarti perencanaan saya sukses, Anda sudah masuk peran. Ini juga bagian rencanamu? Benar, Tuan He. Akhirnya Anda paham. Di dunia iklan tak ada yang benar-benar spontan. Semuanya disengaja. Sekarang Anda harus percaya kemampuan perencanaan saya. Oh. Dua minggu berlalu, penjualan anggur baru naik 3 kali lipat, laba bersih diperkirakan 50 juta. Sudah waktunya rilis pernyataan klarifikasi skandal. Selir Chow jangan lupa bayar tagihannya. Tentu. Tuan He, jangan-jangan ingin beneran jatuh cinta? Su Mian, aku ingin ngejar kamu, bukan omong kosong. Tuan He, kami beda usia belasan tahun. Anda masih sanggup ikut campur urusan saya? Dibanding cinta, aku lebih ingin kebebasan. Dadah. Rencana berjalan lancar. He Shengyuan tertarik. Mian, kamu hebat sekali, tapi kenapa tidak langsung menerimanya malah menolaknya sekali? Biar dia sadar hubungan ini karena dia yang mengemis dulu. Kelak meski tahu ini akal-akalanku, dia tak bisa berbuat apa. Su Mian, duniaku juga ingin kujelajahi bersamamu. Bayangan musim semi pun tetap bayangan semi. Tuan He, bersiaplah jadi duri kebebasanku yang kuhujamkan ke jantung kakakku. Hajong lumayan juga, bisa menyusulku. Aku rutin fitness, stamina tak kalah denganmu, jangan remehkan aku. Inikah rasanya kebebasan? Cuaca yang begitu indah.
Kalau aku melamar, pasti kau tak menolak, kan? Apakah kamu mau menikah denganku, biar aku bisa menemanimu mengejar kebebasan? Sayang, lihat pesan ayahku mau menikah lagi. Apa? Pasti wanita yang baru-baru ini nempel ke ayahmu itu. Sudah tua begini main-main sajalah. Kok serius? Aduh, gawat. Ayah memang sejak dulu anggap aku tak becus. Kalau ibu tiri melahirkan adik, posisi penerusku bakal terbuang. Sudah kutemukan cara. Ambil hati ibu mertua, uji batas kesabarannya. Nanti banyak kesempatan usir dia. Besok pagi kami akan berkunjung. Aku ini ahli waris sah, kenapa harus melayani ibu tiri baru? Baik. Ibu mertua baru datang pasti ingin menetapkan aturan. Jadi paling tak Tessa melihat perempuan yang nempel pada ayah mertua. Kita panggil Sumian Mian kembali. Anggap saja sebagai hadiah selamat datang untuk ibu mertua. Hei Sumian Mian, akhirnya kau angkat telepon. Hejong sudah mau menikah. Kau masih nempel padanya mau jadi pelakor. Memalukanku ya? Cepat pulang! Oke. Memang Hezong masih perkasa ya? Sudah. Sayang, aku pulang ambil barang-barangku. Tak perlu kau temani, suruh orang antar saja. Ingat, kau sekarang istriku. Tapi keluarga Sujin tidak berhak memberimu pelajaran. Ada apa ya? Hubungi aku kapan saja, tenang. Aku takkan mempermalukanmu. Bodoh. Aku tidak tega. Luka akibat penganiayaan kakakmu dulu ternyata efektif. Sudah, cepat pergi. Selidiki hubungan sebenarnya antara kedua bersaudara itu. Kuduga bekas luka di tubuh istri ada hubungannya dengan Sujin. Sumian Mian kau sengaja ya? Jangan kira aku tidak tahu. Permukaanmu jadi asisten. Sebenarnya mau jadi simpanan Hizong. Tak tahu malu. Papaku mau menikah, kau masih di dekatnya. Tidak pantas. Besok akan kau kunci, biar tak ada masalah. Adikku ini tak tahu malu, mau merusak hubungan ayah dan ibu mertua. Kalau tak ada urusan, silakan pergi dulu. Nyonya He yang menyuruhku kemari. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Kenapa ibu mertuaku ikut campur urusan Song Mian Mian? Aku akan pindah lama ke keluarga He, datang ambil barang-barangku, lalu pergi. Kalau berani menghalangi, berarti menghina Nyonya He. Piano ini menyimpan semua kesialanku. Mian-Mian yang bilang mau main piano menghibur kakak, tapi diam-diam main dengan orang lain. Apa baru menurut kalau sudah merasakan sakit? Jangan kau! Mian-Mian mau kabur ninggalin kakak buat lari dengan lelaki, sayang pilihanmu juga meninggalkanmu.
Sekarang mimpi buruk sudah berakhir. Sujin, Hei, apa yang kalian ambil dariku pasti akan kuambil kembali. Jalang kecil, apa yang kau lakukan pada pianoku? Kakak, piano ini sudah menemaniku bertahun-tahun. Aku ingin berpamitan baik-baik dengannya. Tak sengaja menyenggol bangku pianonya pas pindahan. Kalau rusak akan kubelikan yang baru. Jangan marah, Kak. Kurasa kau sengaja. Sayang, tahan dulu. Mama kecil masih akrab dengannya. Belum bisa kita musuhi sekarang. Selamat tinggal, Kak. Selamat tinggal, Shina. Ayo pergi. Besok langsung ke rumah ibu mertua, tangkap Sunyanian. Ini CV-ku. Dari panti asuhan sampai jadi manajer perusahaan sebelumnya, semua tercantum. Keluarga kalian kaya raya, sebelum menikah harus selidiki latar belakang pasangan. Daripada suruh asisten menyelidiki, lebih baik aku yang terbuka. Agar tak merepotkan. Besar di panti asuhan, bertahan hidup bersama kakak Sujin. Apakah hubungan kalian berdua sedekat ini? Kakak memang suka mengendalikan, biasalah kalau sudah terbiasa. Lagi pula kami hanya punya satu sama lain. Tak seharusnya orang 20-an tahun dipaksa dikurung semalaman, apalagi sampai punya bekas luka di tubuh. Padahal kau ini individu mandiri. Lupakan itu, bukankah kau sudah menyelamatkanku? Kedepannya aku ingin fokus jadi event planner, jangan karena aku Nyonya He, lalu kau larang aku bekerja. Ya, istriku boleh melakukan apa saja yang dia inginkan, bahkan aku tidak boleh ikut campur. Tuan He, Tuan Muda He, dan Nona Su datang. Katanya membawa hadiah untuk mengunjungi Nyonya. Baik, aku tahu. Segera datang. Sayang, aku pikir-pikir aku masih belum siap. Bagaimana kalau lain kali saja? Jaga kesehatan. Ayah mertua, minggu lalu itu salah kami. Sengaja membeli hadiah untuk meminta maaf pada ibu mertua. Ayah, minggu depan aku menikah dengan Sujin. Ingin mengundang ayah dan ibu tiri. Benar, lagi pula Sumian-mian di rumah kami tidak tahu aturan. Lebih baik kami bawa dia pulang, akan kami ajari tata krama. Dia baik-baik saja, tak perlu kau khawatirkan. Kami akan hadir di pernikahan. Kalian pulang dulu saja. Sumian-mian, kau pikir orang luar sepertimu bisa bersembunyi di keluarga He selamanya? Aku punya banyak cara untuk menangkapmu kembali. Pergi. Seminggu ini aku cari-cari alasan tapi tak bisa menemuinya. Bahkan sahabatnya juga menghilang. Dia sudah mempengaruhi ayah dan ibu mertua dengan cara apa? Kenapa belum selesai juga? Ayah sudah datang, ibu tiri mungkin sebentar lagi sampai. Ayo pergi. Sudah datang? Di dalam sudah siap. Silakan masuk. Ayah, kenapa datangnya begitu pagi? Ayah, kenapa hanya ayah yang datang? Ibu mertua tidak datang. Ibumu lebih suka merawat diri, masih bersiap-siap. Aku duluan datang. Siapa yang tidak suka kecantikan? Aku siapkan khusus ajiau dan sarang burung walet untuk ibu mertua. Akan diberikan saat upacara penghormatan nanti. Kalau ibu mertua tahu, aku yakin dia pasti sangat senang. Ayah, mari aku antar ayah duduk, silakan masuk. Baik.
Silakan. Ayah, kenapa ibu tiriku belum datang? Kenapa ayah dan ibu mertua belum datang? Apa hadiah yang kami beri tidak memuaskan dia? Tunggu saja. Sumian Mian juga tidak membalas pesan. Pasti gadis kurang ajar ini menahan ibu. Ayah tenang saja, nanti aku pulang pasti akan menghajarnya. Maaf aku terlambat. Ini istri Pak He, terlihat lebih muda dari pengantin, cantik sekali. Pantasan Pak He jatuh cinta. Sumian Mian kau datang seperti ini, semua orang mengira kau ibu mertuaku, sengaja kan? Betul. Sumian Mian, apa kau gila ingin jadi simpanan Pak He? Ibu mertuaku mana? Tunggu dia datang dan lihat bagaimana kau mempermalukan diri. Baiklah, coba tebak. Apa Pak He akan merasa aku memalukan? Maaf ya ayah. Su Mingming memang sejak kecil tak tahu aturan. Nanti ibu datang, akan kusuruh dia minta maaf langsung ke ibu. Ini punya Xiaofang. Apa? Ini bukan istri Pak He, ngapain sok tampil? Tak tahu malu mengacaukan pernikahan orang. Lihat kan? Su Mian Mian cepat pulang, tunggu aku pulang menghajarmu. Hadirin perkenalkan, ini adalah istri baruku Sumian Mian. Hadirin perkenalkan, ini adalah istri baruku Sumian Mian. Benar-benar istri Pak He, tadi pengantin malah memarahinya, sampai tak mengenali ibu mertuanya sendiri. Memalukan sekali. Tak mungkin, sampah macam Sumian Mian, mana mungkin disukai Pak He? Pasti saat tinggal di keluarga He, dia licik merayu naik ranjang, pantaskah dia jadi ibu mertuaku? Istri harus banyak bersabar. Selanjutnya silakan kedua pengantin menghidangkan teh ke orang tua. Ayah, minum teh. Anak yang baik. Ayah berdoa kalian hidup bahagia sampai tua. Istri. Istri. Ibu. Hei, usia kita hampir sama, bisa jadi kakak adik, bisa juga jadi mertua menantu, tambah akrab. Ibu bercanda, kita ini sekaligus kakak adik dan mertua menantu. Kalau sampai salah sebut di luar nanti malah repot. Aku hanya ingin dekat dengan menantu, tapi lupa aturan keluarga bangsawan. Kamu lebih bijak. Kalau begitu, mulai sekarang dimanapun kau harus panggil aku ibu mertua, Sumian Mian, jangan keterlaluan. Dia bicara bagaimana sih? Lagi pula kan dia memang ibu mertuanya. Menantu tidak suka ibu mertua muda, tapi tak boleh panggil nama langsung, kurang ajar. Memang anak keluarga kecil. Nyonya, He memang sabar dihina segitu pun tak marah. Hebat. Ayah, semua salah dia. Lihat ekspresinya yang sangat puas itu. Aku. Sujin, ini ibu mertua baik hati mendekatkan jarak. Apa sikapmu ini? Sayang sudahlah menantu tidak mau mengakuiku sebagai mertua. Aku akan jarang muncul di hadapannya, asal jangan ganggu pernikahan anak kami. Hubungan kami tidak perlu persetujuannya. Sujin minta maaf pada ibu mertuamu. Mian, tidak boleh membuli teman kecil, walau tidak senang loh. Ibu Panti, aku tidak bersalah. Ibu Panti, kenapa hanya percaya kata kakak, tidak percaya kataku? Mian, kamu lihat kan? Semua orang hanya percaya kata kakak, malah mengabaikan kakak yang sedang kesepian. Ini adalah hukuman
Pisau yang tidak berani kuhunus di masa kecil, sekarang kutatapkan kembali ke dadamu. Sujin, kamu juga harus merasakan bagaimana rasanya tidak bisa membela diri. Kalau engkau tidak minta maaf, pernikahan hari ini batal. Kekasih, bukannya minta maaf itu tanda mengalah? Ma, salah. Tidak apa, kita keluarga. Dalam keluarga harus saling membantu. Hubunganmu dengan kakakmu tidak seharmonis yang kau ceritakan sebelumnya. Kau menyadarinya. Saat kau melihatnya dipermalukan, ekspresimu cukup senang. Benar, aku ternyata tidak beruntung. Yang kukira, aku dan kakakku hidup saling bergantung. Tapi aku juga membencinya. Tidak bisa memaafkan lukanya. Bahkan kakak kandung sendiri kuhitung, apa kau tidak berpikir aku pendendam? Kenapa kau bertanya seperti itu? Apapun yang ingin kau lakukan adalah kebebasanmu. Aku akan selalu mendukungmu tanpa syarat. Aku hanya ingin menanyakanmu. Satu hal, apakah kau menikahiku karena mencintaiku? Tentu. Tentu, tapi cinta yang kecil ini sama sekali tidak cukup untuk menghapus kebencianku. Aku ingin mereka berdua menanggung konsekuensi perbuatannya sendiri. Jadi Sumian Mian bekerja untuk ayahmu selama sebulan ini? Mengerjakan urusan kotor semacam ini? Benar, tepatnya membantu membereskan kekacauan acara pameran kita. Tapi aku tidak menyangka mereka jadi bermain sungguhan. Tidak mungkin, aku paling mengerti Sumian Mian. Dia melakukan ini untuk membalas dendam pada kita. Kekasih, maksudmu Sumian Mian sama sekali tidak menyukai ayahku? Oh, Sumian Mian masih menyukaiku, dia bersama ayahku. Juga karena aku. Dasar bodoh, hentikan lamunan absurdmu. Jangan kira aku tidak tahu siapa yang mengajak siapa keluar malam itu di restoran, dan siapa yang menggoda siapa. Maaf istri, aku tidak akan berani lagi. Kalau bukan karena kamu, apakah Sumian Mian bisa mendekati ayahmu? Apakah kita harus sampai sepasif ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau ayahku benar-benar tertarik pada Sumian Mian, bagaimana jika dia memberiku adik laki-laki? Apa yang perlu ditakutkan untuk posisiku sebagai ahli waris tunggal? Aku bisa mengatasi ibu tirimu, apalagi Sumian Mian. Saat ini dia hanya mengandalkan dukungan ayahmu, asalkan aku menyendiri bersamanya, dia tidak bisa melawan. Besok kendalikan Liba dengan baik. Ah, Nona, tadi mereka ada di dalam kamar. Tahu. Sujin, mulai sekarang aku akan menghancurkan semua yang kamu banggakan dengan caraku sendiri. Seperti yang kamu lakukan padaku, sampai hidupmu hanya menyisakan kebencian padaku. Ayah, rapat akan segera dimulai, kita harus pergi. Tahu. Kamu baik-baik saja sendirian di rumah. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak ada acara hari ini. Aku akan menemani ibu mertua di rumah. Pastikan dia nyaman. Tidak apa-apa. Cepat pergilah. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan asisten. Kalau ada masalah, panggil dia. Kakak Su, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sumian Mian, kamu sangat sombong di pernikahan. Pikir jadi ibu mertuaku bisa semena-mena? Aku bagi tahu kamu, keluarga He tidak hanya memiliki satu nyonya He. He Yi adalah putra kandung. He Sheng Yuan, perusahaan He pasti menjadi milikku. Apa kamu benar-benar pikir He Sheng Yuan memanjakmu, mau menghancurkan ahli waris yang dia latih sendiri demi kamu? Tidak mungkin. Dia padamu sama seperti aku padamu. Kami hanya menganggapmu sebagai benda yang bisa dimainkan sesuka hati. Jangan benar-benar merasa penting. Tamparan ini adalah hukuman untuk penghinaanmu padaku di pernikahan. Adik Su berani memukulku. Su Mimin berani memukulku? Masih ada yang lebih keras? Tamparan tadi adalah hukuman karena kau gagal menjadi menantu dan tidak hormat pada mertua. Apa yang ingin kau lakukan?
Tamparan ini adalah hukuman karena kamu sebagai kakak tidak bermoral, merebut pacar adikmu sendiri. Tamparan ini adalah hukuman atas kegagalanmu sebagai manusia, tidak menghargai hukum, dan kerusakan moral. Su Mian Mian, aku akan membunuhmu. Nyonya, Anda baik-baik saja. Baru saja pergi sebentar, mereka sudah sibuk mencari saya kemana-mana. Menantu yang baik sepertinya ayahmu lebih memperhatikan saya daripada yang kamu katakan. Kamu pikir aku takut padamu? Panggil mereka masuk, lihat siapa yang mengganggu siapa? Saya merekam seluruh proses dari saat Anda masuk hingga Anda mengancam saya. Apakah kamu ingin aku membuka pintu dan menyerahkan rekaman itu? Aku ingatkan sekali lagi, ini bukan keluarga Su. Semua yang kamu lakukan akan meninggalkan jejak. Apakah rekaman ini akan sampai ke tangan suamiku, tergantung pada sikapmu? Sayang, kau janji padaku, walau aku jadi Nyonya He, pekerjaanku tidak akan dibatasi. Aku ingin kerja di perusahaanmu, membantumu, boleh? Tentu saja. Besok aku akan menyuruh asisten menyiapkan kantor khusus untukmu. Su Mian Mian tidak bisa bergerak di rumah, tapi di kantor kau hanya pemula. Cukup kusuruh atasan membuatmu salah. Saat Pak He benar-benar kecewa, bukan mainan daging lagi kau. Para direktur, penjualan anggur baru meren gua naik 3 kali lipat. Rencana istriku sangat berjasa. Jadi aku putuskan mengangkatnya sebagai direktur strategi pemasaran. Bertanggung jawab atas promosi dan penjualan anggur baru setelahnya. Ayah, atas dasar apa? Dia pegawai baru. Mengapa jabatannya lebih tinggi dariku? Pak He bukan meragukan kemampuan Nona Su, tapi dia memang terlalu muda untuk tanggung jawab sebesar ini. Saya paham kekhawatiran para direktur. Saya minta masa percobaan 1 bulan. Jika bisa jual 50.000 botol, kita bicara pengangkatan tetap. Setuju? Saya setuju. Aku dan Hei kebetulan punya proyek anggur baru tingkat S. Rencana Xingniang, anggur menengah. Persiapan sudah matang. Cocok untuk uji coba. Betul, proyek ini prospeknya bagus. Serahkan pada ibu tiriku, pasti sukses. Aku dukung penuh. Mitranya semua kelas atas industri. Cukup ikuti proses, target penjualan pasti tercapai. Aku terima. Ini bumbu masak baru. Kenapa baunya aneh? Pakai proses baru, rasanya pasti beda. Longge, antar direktur Xin lihat jalur pengisian. Baik, silakan ke sini. Sayang, kau memang pintar. Barang ini anggur berkualitas rendah yang salah kita beli, sudah jadi produk rusak. Bingung cara mengatasinya. Dia yang menerima jadi kambing hitam. Di hari terakhir peluncuran anggur baru, umumkan berita anggurnya rusak. Saat itu mau selamatkan pun tidak bisa, pasti gagal. Nyonya, He pasti kecewa dengan Sumian, dia bisa menunggu untuk dipecat sebagai direktur. Pulang dulu. Buka 1 tong biar ku cicip. Direktur masih baru di industri anggur, mungkin belum terlalu paham. Justru karena belum paham harus belajar membuka. Anggur ini baru selesai difermentasi, belum diangin-anginkan. Betul-betul, rasa anggurnya masam dan sepat, tunggu dimasukkan botol dan disimpan di gudang bawah tanah baru akan enak. Oh begitu? Mungkin lidahku kurang peka, tapi kurasa rasa anggur ini kaya dan pekat. Benar-benar anggur enak. Asal direktur suka, kami sudah berusaha keras. Iya, kalau kamu suka artinya usaha kami tidak sia-sia. Aku bawa 1 botol pulang untuk dicicip, sekalian mengenal produk baru lebih awal. Kalau suka, bawa beberapa botol juga boleh. Sudah kuduga dia orang awam, anggur sampah saja dianggap enak. Makin murni makin bagus, biar tidak merepotkan. Awasi baik-baik, tinggal 2 minggu lagi produk baru rilis. Jangan sampai ada masalah. Kira-kira berapa lama hasilnya keluar? Kalau dipercepat, sore ini bisa keluar.
Ternyata mau menipuku pakai anggur berkualitas rendah. Laksanakan rencana promosi fermentasi baru sesuai jadwal, buka semua saluran pre-order offline. Sayang lihat, pre-order sudah tembus 10.000. Si bodoh Suming Mian, beneran kira bisa balik modal lewat proyek ini. Siapkan pengumuman berita He Xiao jual anggur kualitas rendah sehari sebelum rilis. Makin heboh, makin bagus. Nanti dia tak bisa membela diri, pasti diusir ayahku dari rumah. Bukan cuma itu, aku mau bebankan dosa merusak. He Group padanya diusir dari He Group, kembali masuk telapak tanganku dengan patuh. Kalau bisa kualitas rendah, kapan uang kembali? Jual sampah mengatasnamakan anggur kelas menengah, tipu uang muka kami. Uang kembali, uang kembali, uang kembali. Tenang semuanya, tenang semuanya. Direksi pasti akan menyelidiki tuntas dan menghukum berat yang bersalah. Pertunjukan baik seharusnya dimulai. Ini memang barang cacat. Waktu di tangan kami pemeriksaan acak tiap minggu selalu lolos. Kok begitu sampai di tanganmu semuanya rusak? Masuk, kamu jelaskan ke para direktur, apakah penyimpanan botol 2 minggu ini semuanya diurus manajer Su? Iya, semua diatur oleh Pak Su. Kalau tidak paham proses baru bisa tanya. Kenapa mengambil keputusan sendiri? Tidak dimasukkan Hesi hancur karena kamu. Benar-benar. Meskipun Anda ibu mertua saya, tapi dunia kerja ada aturannya, tidak bisa menurunkan standar karena hubungan kekerabatan. Terjadi hal besar seperti ini, saya pun tidak bisa melindungimu. Lebih baik Anda mengundurkan diri sendiri. Mundur, pecat dia. Iya, mundur, pecat dia, pecat dia. Betul, mundur pecat dia. Siapa berani memecat Hesi saya? Ayah, akhirnya Anda datang. Ibu tidak hanya merusak anggurnya, tapi juga membuka pre-order. Konsumen sedang ribut di luar. Ayah, kami bertindak sesuai peraturan perusahaan. Anda tidak boleh memihak. Betul, benar. Sudah. Mengenai hal ini saya tuh masih sangat ingin mendengar penjelasan pihak yang bersangkutan. Ini adalah laporan inspeksi pada hari saya mengambil alih. Pada hari itu saja minuman sudah bermasalah. 2 minggu lalu, proyek ini diambil alih oleh siapa? Bagaimana mungkin kamu punya laporan inspeksi saat itu? Kamu mempermainkanku. Laporan ini palsu, kamu yang membuatnya karena hati tidak tenang. Benar. Ibu tidak bisa karena kami menegakkan aturan, lalu menyimpan dendam, membuat laporan palsu untuk memfitnah kami. Pusat deteksi semuanya ada CCTV. Siapa yang memalsukannya? Cek CCTV saja, pasti langsung jelas. Ada apa yang perlu dicek? Proyek di tangan kami tidak ada masalah. Kenapa proyek yang diberikan kepadamu malah ada masalah? Pasti masalahmu. Benar, cepat akui kesalahanmu. Ibu mertua lebih baik cepat minta maaf. Jangan membuang waktu para direktur. Memang benar, cepatlah pergi. Waktu terbuang sia-sia karenamu. Cek CCTV buang-buang waktu apa? Periksa. Tanpa bukti yang kuat, saya lihat siapa yang berani menyimpulkan. Direktur He, rekaman CCTV sudah diambil. Biarkan semua orang melihat siapa yang berbohong. Astaga, ini kok ada 2 orang? Ayah, kami tahu salah. Kami tidak berani lagi. Ayah, beri kami kesempatan lagi. Kalian berdua menghasilkan anggur palsu menyebabkan kerugian besar bagi grup. Sejak hari ini dipecat. Ayah, Ayah, ini keterlaluan. Benar, ini merusak reputasi kita. Direktur He, para perusuh di luar belum ditangani. Setelah tahu anggur ada masalah, saya segera mengganti semua anggur palsu yang diprapesan dengan anggur premium, disertai surat permintaan maaf tulisan tangan dan janji pengembalian dana penuh. Percaya, konsumen akan puas dan pergi. Mengakui kesalahan dengan tulus, kompensasi tinggi, cara ini memang paling cepat meredakan kemarahan konsumen, prapesanan kurang dari 10.000, biaya terkendali, dan kita bisa promosi balik. Sekaligus meningkatkan penjualan 2 jenis anggur. Direktur He, konsumen unboxing, dan puji kompensasi kita yang nyata. Anggur baru sekarang rilis ulang. Direktur He, konsumen unboxing, dan puji kompensasi kita yang nyata. Sekarang anggur baru rilis ulang. Direktur Su tetap tenang dalam krisis, mempertahankan reputasi grup.
Saya secara resmi mengumumkan di sini bahwa Direktur Su secara resmi dipromosikan menjadi tetap. Apakah para direktur ada keberatan? Tidak. Tidak. Direktur He sangat beruntung menikahi istri yang penolong. Nyonya He tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kompeten dalam bekerja. Baik, rapat berakhir. Oh, baiklah. Bagaimana? Apakah saya sudah memenuhi harapan dalam hati Anda? Tetapi harapan saya banyak, bisakah Anda memenuhinya? Dulu saya adalah boneka di tangan kakak perempuan saya. Dipelihara atas nama cinta, kehilangan diri sendiri, sepenuhnya dikendalikannya. Itulah ibu yang menarik saya keluar dari sana. Memberi saya kebebasan, tetapi saya takut akan dikurung dengan cara baru. Saya tidak akan membatasi Anda. Perlindungan pria juga seperti kurungan, dan hati manusia mudah berubah. Hanya jika saya cukup kuat, maka baru bisa tenang. Tetapi Anda sekarang sudah menjadi direktur part-time pasar di grup Hershey. Belum cukup, saya ingin naik, berdiri sejajar dengan Anda. Saya ingin semua orang mengingat nama dan jabatan saya ketika menyebut saya, bukan Nyonya He. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan, saya akan membuktikan bahwa cinta saya bisa bertahan ujian. Baik. Direktur, pesanan pra-pemesan untuk proyek Xingniang telah melebihi 100.000. Semua mitra meminta pemesanan. Berharap Anda bisa memulai kembali Xingniang. Rencana kompensasi yang Anda rancang sebelumnya disebut oleh industri sebagai manajemen krisis yang luar biasa. Banyak media ingin mewawancarai Anda. Tolak wawancara, fokus dulu pada kualitas anggur baru. Anggur sudah populer. Jika kualitas tidak mengikuti, sama saja menunggu pesaing untuk memukul muka kita. Pilih kembali pemasok anggur. Ini tidak saya sukai. Ya. Merekalah yang membuat anggur kualitas rendah dan menyalahkan orang lain. Dihentikan tugas untuk introspeksi. Masih berani mereka muncul? Kalau bukan karena Direktur Su menyelamatkan situasi, reputasi grup Hershey sudah dihancurkan oleh mereka. Orang-orang ini menggunjing di belakang. Hei, kenapa buru-buru? Semakin hebat Su Mingming sekarang, jatuhnya akan lebih sakit. Dia sibuk mengejar kinerja sekarang, pasti mengabaikan Mr. He. Kita bisa cari orang untuk menggantikannya. Istri, kamu benar-benar pintar. Mian. Pak He, saya adalah asisten baru Anda, Shu Weiwei. Ini laporan utang yang Anda minta. Bagus. Terima kasih, Mr. He. Konon istri Anda sebelumnya juga pernah menjadi asisten, sekarang sudah menjadi direktur strategi penjualan. Saya selalu mengidolakan istri Anda. Dia memang bagus, jadikan dia panutanmu. Bagus sekali. Mian, ini asisten baruku Shu Weiwei, termasuk yang paling berbakat di antara beberapa pendatang baru. Aku akan minta staf senior khusus membimbingnya. Kedepannya saya akan siaga 24 jam, bertanggung jawab atas pengaturan kehidupan dan pekerjaan Mr. He. Direktur Su, mohon bimbingannya. Direktur Su, mohon bimbingannya. Direktur Su, Asisten Shu, selamat datang di He Group. Saya datang untuk memberitahu bahwa pemasok anggur baru belum ditentukan. Sampel dari kandidat baru akan dikirim sore ini. Baik, pulang bersama sepulang kerja. Aku menunggumu. Kalian sibuk dulu. Di sini tidak perlu kehadiranmu lagi. Keluarlah dulu. Ya. Shu Weiwei direkrut He Yi, pantas saja gaya berpakaiannya meniruku. Bermain-main dengan nama yang mirip hanya akan menyakiti orang yang benar-benar saling mencinta. Hubungan aku dengan Ke Sheng Wei sejak awal adalah perhitungan. Tak ada perasaan, takkan kalah. Tapi mengapa hatiku tetap sesak begini? Keadaannya seperti ini, barusan aku di sana. Bisa pergi sekarang. Aku baru dapat pemberitahuan dadakan. Ada acara minum malam ini. Kayaknya tak bisa pulang bersama. Direktur Su tenang, aku akan jaga baik-baik Direktur He.
Direktur Su tenang, aku akan jaga baik-baik Direktur He. Selesai nanti aku telepon kamu. Baik, kamu hati-hati di jalan. Panggil taksi sendiri. Pak He, saya ini, Pak He. Mengemudi. Loh, iya ya, tasmu bagus. Lo masih menunggu? Sudah jam segini, ayahku entah lagi bersenang-senang di mana. Laki-laki sih, wajar kalau sekadar main-main. Asisten Shu kan cantik muda dan pandai bersikap. Mbak baiknya lebih banyak memaklumi deh. Daripada iseng bergosip, lebih baik urus diri sendiri. Utang proyek kemarin belum jelas. Tak keberatanku bikin direksi menyelidiki lebih detail. Kami cuma ingin mengingatkan, tak didengarkan ya sudah, kita pergi. Kok minum sampai sebanyak ini? Maaf, tapi aku menyebalkan. Apa tadi kamu menelepon aku? HP ku silent, tak ku dengar. Sendirian saja kamu. Asistenmu mana? Dipecat, sudah dipecat. Orang ini sih terlalu banyak akal. Orang kayak gini masih harus kupertahankan. Orang ini punya terlalu banyak pikiran tersembunyi. Haruskah orang seperti ini tetap kutahan di sisiku? Pagi ini kau sendiri bilang dia punya potensi. Memang terlalu banyak akal liciknya. Tapi semangatnya itu selalu mengingatkanku padamu. Sayangnya, ambisinya salah tempat. Waktu kuliah dia selalu mendekatiku. Sudah aku peringatkan tapi tak didengarkan. Aku tak bisa mentolerir orang seperti ini. Kau bilang dia miripku. Apa kau tak sedikit pun tertarik? Yang kusukai adalah kamu, bukan orang yang mirip kamu. Cemburu ya? Siapa yang cemburu? Shu Weiwei tak perlu kau pakai. Serahkan saja padaku. Kalau ada talenta yang ingin kau manfaatkan, sayang kalau tidak dipakai. Lagi pula akan kubuat fokusnya ke jalan yang benar. Bahkan akan kujadikan dia senjata balasan untuk Su Jinhe. Direktur Su datang untuk menertawaiku? Tiruan yang dipelajari tak sempurna. Pasti senang dong si aslinya dipecat. Aku tak segitu iseng. Sudah kulihat CV-mu cukup bagus tapi... Dalam 3 tahun kau pindah 4 perusahaan, selalu dipecat sebelum promosi. Memang aku bukan orang sempurna. Terus kenapa? Aku lulusan universitas ternama. Habis lulus mati-matian ambil sertifikat, nulis jurnal. Tapi bos-bos pria yang kutemui, ada yang menekanku, ada yang kasih kode supaya aku paham keadaan. Lalu kalian? Cuma dengan memeluk paha pria langsung jadi direktur. Aku sudah muak dengan ketidakadilan, makanya cari jalan pintas. Apa aku salah? Tertawakan saja aku semaumu. Berkecukupan, ingin cepat naik lewat koneksi itu tak salah. Tapi kau salah memilih cara dan orang. Jadi asistenku saja. Bagian pemasaran kebetulan butuh wakil direktur. Kalau kinerjamu bagus, nanti bisa kau gantikan aku. Kau akan memakaiku? Jika kau bekerja baik, aku bisa mempromosikanmu. Kau akan mempekerjakanku? Benar, ada masalah? Karena ambisi di matamu. Aku juga memilikinya. Aku mengagumi kemampuanmu, lebih memahami betapa mendesaknya keinginanmu naik jabatan. Tapi aku bisa jadi direktur karena hubungan suamiku. Tapi dia hanya memberiku kesempatan ujian. Yang membuatku lulus kontrak adalah kemampuan dan prestasiku sendiri. Sekarang aku juga memberimu kesempatan ini. Daripada merangkul kaki pria, coba rangkul kakiku. Mungkin kakiku tak begitu licin, jadi lebih mudah digenggam erat. Baik. Aku perlu ambil beberapa dokumen. Pulang sebentar. Oke. Shu Weiwei si sampah itu terima uang tapi bukannya menggoda ayahku, malah jadi anjingnya Su Mian Mian.
Sekarang ayah sangat melindungi Su Mian. Menurutmu kita masih bisa ganggu dia? Ayahmu tetap harus berbisnis. Begitu dia pergi, perusahaannya tetap milikmu. Saat itu kita jebak Su Mian. Takkan ada yang bisa menolongnya. Benar, sekalipun ayahku hebat sekembalinya dia takkan bisa berbuat apa-apa. Sekarang hanya tinggal menunggu kesempatan. Kalau begitu, akan kuberi kalian kesempatan. Klien besar anggur premium luar negeri mau kerjasama, aku harus pergi sendiri. Selama ini kau yang pegang sementara perusahaan. Tenang saja. Ayah, kali ini aku pasti tak akan mengecewakanmu. Kalau kursi direktur utamanya? Dia yang pegang sementara. Baik, aku menunggumu. Ku bantu membereskan barangmu. Bukankah kesempatan sudah datang? Su Mian mau fermentasi ulang minuman, kau pegang sementara perusahaan. Waktunya pas untuk menjebaknya, matikan dia. Setelah dia gagalkan proyek, kita tampil menyelamatkan situasi. Biar ayah dan direksi lihat siapa yang benar-benar menguasai perusahaan. Karena minuman baru ini laris, usulkan fermentasi ulang. Jumlah prapenjualannya segini, 3 juta, bukan 30 juta. Apa? Aku tidak setuju. Posisi Xinjiang adalah minuman mid-range, bukan anggur khusus kelas atas. Target pendapatan ini mustahil tercapai. Kalau begitu, ubah Xinjiang menjadi produk retail mewah saja. Anda bukan penanggung jawab proyek ini. Mudah saja bicara. Tanpa bahan baku berkualitas luar biasa, mustahil meningkatkan kualitas minuman secara signifikan dalam 2 minggu. Kalau Direktur Su tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Kami sedang membuat minuman baru. 2 minggu lagi kita bandingkan kualitas hasil fermentasi. Berani, Direktur Su? Kami sedang membuat minuman baru. 2 minggu lagi kita bandingkan kualitas hasil fermentasi. Direktur Su berani? Kami mulai 1 bulan lebih awal dari Su Mian dan sudah mendapatkan bahan baku terbaik. Nanti ketika dia gagal hasilkan minuman bagus, sementara kami bisa, ayah pasti akan lebih menghargai kita. Para direktur, apakah Anda setuju mengubah Xinjiang menjadi anggur khusus kelas atas dalam 2 minggu? Bapak-bapak, sebelum pergi, ayah khusus menunjuk saya sebagai CEO. Jadi pikirkan baik-baik keputusan Anda. Sekarang lakukan pemungutan suara ulang. Yang setuju, Xinjiang dialihkan menjadi minuman mewah, silakan angkat tangan. Ditambah saya, tepat lebih dari separuh. Direktur Su, saya bicara apa adanya. 2 minggu lagi, yang kualitas minumannya lebih buruk harus melepas proyek dan keluar dari dewan direksi. Yang mampu maju, yang kalah mundur. Ini sudah tradisi grup He. Baik, adu kualitas minuman, ya? Aku terima tantangan kalian. Kita pergi. Kita pergi. Asisten Chu. Maaf Direktur Song, saya ingin bergabung dengan proyek Wakil Presiden He Xiao. Asisten Chu, pikirkan lagi. Kamu mau dengan siapa saja, nanti jangan menyesal dan mencari aku. Rapat ditutup. Ku suruhmu memikat ayahku, tapi sekarang malah jadi buntut Su Mian. Lalu balik lagi mencari kami. Sudah susah payah memasukkanmu ke grup He. Bukan untuk membuatmu jadi orang yang pelin-pelan. Aku selalu bekerja, tapi Su Mian cemburu melihatku di dekat bos He sampai memindahkanku. Alasan Yang dibuat Su Mian karena cemburu melihatku di dekat bos He sampai memindahkanku. Kalau aku benar-benar orangnya, mana mungkin aku mempermalukannya di depan umum? Kalian ingin mempermalukannya? Menahanku justru bisa bikin dia kesal. Pakai orang suruhannya sendiri untuk mencari Mian, sungguh memuaskan. Percaya engkau untuk terakhir kalinya. Kalau bohong, siap-siap menanggung akibatnya. Pasu soal anggur hormon yang dibuat kali ini bisa lolos uji. Jangan-jangan seperti terakhir kali. Kau tahu apa?
Hormon ini bisa meningkatkan kualitas anggur, habis fermentasi hilang tanpa bekas. Teknologi sekarang sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Baik. Direktur Su, bahan baku berkualitas tinggi yang disetujui sudah mulai produksi, perkiraan kualitas minimal S. Pantas aku turun langsung mengecek. Hormon khusus, Sujin Hei tidak kapok, bersiaplah untuk terusir dari Dewan Direksi. Saat masuk halus seperti kristal, akhir yang lembut luar biasa. Lebih enak dari anggur peraih emas tahun lalu. Cepat umumkan peringkat anggur kami, biar mereka melihat. Ulasan komprehensif anggur baru Feiteng, S++. Ini tingkat top yang langka sekali dalam sebat. Ini bisa bikin nilai Hi Group naik miliaran. Anggurku belum dibuka. Masih terlalu cepat untuk merayakan. Apakah kau bisa membuat anggur yang lebih tinggi kualitasnya? Jangan berkhayal. Mending mundur sekarang selagi masih ada waktu. Jangan sampai nanti kalah terlalu memalukan. Direktur Su, kau baru masuk industri ini, belum paham situasinya. S tambah hampir merupakan puncak di industri ini. Mustahil kau menang. Sadari kenyataan lebih cepat. Bawa mobilku. Direktur Su tenang sekali, apakah memang direncanakan? Evaluasi komprehensif anggur baru? Tingkat S beda satu level dengan kita. Anda kalah menyerahkan proyek sesuai kesepakatan keluar dari Dewan Direksi. Anda kalah menyerahkan proyek sesuai kesepakatan keluar dari Dewan Direksi. Kalah. Aku tidak berpikir begitu. S dengan S plus beda langit dan bumi. Dasar kepala batu juga percuma. Proses anggurku dari pemilihan bahan hingga fermentasi semuanya tercatat. Tingkat S bersih, berani katakan S+, kalian tidak curang. Kamu memfitnah. Segera beri hormon pada anggur ini. Asal bisa dapat S+, berapapun boleh ditambah. Kapan kamu merekamnya? Aku yang melaporkan. Aku melihat langsung kalian menyuntikkan hormon tidak jelas ke anggur. Pengkhianat! Apa artinya rekaman ini? Yang kami tambahkan adalah aditif legal. Laporan keamanan pangan tidak bermasalah. Menambahkan aditif tidak berbahaya. Itu aturan umum industri. Dengan anggur ini, nilai pasar grup He minimal naik 300 juta. Kalian begitu agresif, apa tidak ingin grup He maju? Semua, berapa banyak pesanan yang bisa ditandatangani S plus, berapa saham kalian bisa naik? 300 juta. Udah lumayan. Industri semuanya begini, kalau benar-benar bermasalah. Tidak terdeteksi. Bahkan kalau ketahuan pun tidak ada bukti. Bisnis harus fleksibel. Kalau tidak terdeteksi berarti tidak berbahaya. Tidak perlu terlalu serius. Perusahaan yang bertanggung jawab tidak seharusnya begitu. Direkturnya sudah kembali. Dia tidak akan setuju. Jangan berlagak suci. Siapa bilang ayahku tidak setuju? Memang karena benci pada uangnya. Siapa bilang aku setuju? Kenapa kamu pulang lebih cepat? Pembicaraan bisnis berjalan lancar, jadi pulang lebih awal. Kudengar kalian sedang menguji anggur baru, jadi aku mampir. Katanya pergi ke luar negeri urus bisnis, ternyata cuma memancing, buru-buru membela istri. Bos He tinggal di hotel beberapa hari ini. Anggur kita dapat peringkat S plus. Kami akan segera menandatangani kontrak, biar kami tuangkan segelas untuk Anda. Tak perlu. Fondasi grup He adalah tidak menyentuh hal ilegal. Siapa berani taruh zat terlarang di anggur, akan kuhukum berat. Ayah, anggur kami sepenuhnya legal dan sesuai aturan. Baik, tim yang kubawa ini bisa mendeteksi 99% zat berbahaya secara langsung. Sekarang, biar mereka uji ulang produk baru. Kami sudah mengujinya. Tak perlu diperiksa lagi. Apa kau memerintahkan saya? Hasil pengujian menunjukkan tak ditemukan komponen terlarang umum. Dengar. Sudah aku bilang kan? Kami tak pakai zat terlarang sama sekali. Kau cuma iri lihat kami sukses, sengaja membesar-besarkan masalah. Tak mungkin, aku dengar langsung kalian pakai hormon terlarang. Bisa jadi kau salah dengar dong. Tunggu, data tidak normal. Memang terdeteksi zat terlarang tertentu.
Tunggu, data tidak normal. Memang terdeteksi zat terlarang tertentu. Hormon ini meningkatkan rasa, tapi tak bisa di metabolisme. Penggunaan jangka panjang merusak hati. Kalau dipasarkan dan dilaporkan, seluruh perusahaan bisa masuk penjara. Ini keterlaluan banget. Bagaimana bisa begini? Beraninya, benar juga. Demi S Plus hingga mempertaruhkan seluruh perusahaan. Transaksi yang sangat menguntungkan. Omong kosong, kami pakai aditif kelas makanan. Mana mungkin ada masalah? Kalian memalsukannya. Tim yang kubawakan pantas kamu pertanyakan. Hubungi pabrik pemusnahan, habiskan semua anggur ini dalam sehari. Ayah, ini adalah hasil kerja keras kami selama sebulan. Diam. Hei, aku sungguh kecewa padamu. Mulai sekarang kamu bukan lagi penerus grup He. Aku anak kandungmu sendiri, kau perlakukan aku seperti ini? Sudah. Aku umumkan pencabutan jabatan Hei dan Kak Su di perusahaan, serta pengusiran permanen dari Dewan Direksi, dan transfer semua saham atas nama mereka ke istriku, Su Mian Mian. Tidak boleh. Berdasarkan apa dia berhak? Keputusanku juga pantas kalian pertanyakan. Bagaimana? Suka dengan kejutan ini? Sangat suka, sangat kreatif. Kakak melihat semua usahanya yang dibangun susah payah hancur berantakan. Senang? Kita pergi? Su Mian Mian, kau hancurkan segalanya. Aku tak akan membiarkanmu tenang. Rayakan pencapaian pre-ordermu melebihi 30 juta. Aku bersulang dengan Lafit tahun 82 ini untuk keberhasilanmu melampaui target lagi. Kalau begitu, Direktur He harus siapkan lebih banyak botol. Nanti akan banyak kesempatan merayakan seperti ini. Kau bilang ingin berdampingan denganku, ingin meraih posisi tinggi. Entah posisi ini... Cukup. Kau ingin aku menggantikan He Yi, jadi orang kedua di perusahaan? Benar, dia memang tak pantas. Aku percaya kemampuanmu. Lagi pula aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Kita belum lama menikah, sudah berbuat sebanyak ini untukku. Layakkah? Tentu layak, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Perasaan kita tak perlu diukur dari panjangnya waktu. Mengatakan kamu makan harta, awal hubungan kita adalah dusta, bagaimana mungkin teringat? Mian Mian. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Ingin menikmati kesendirian bersama Anda sepanjang jalan. Bagaimana kalau manajer Shu memohon dukungan saya? Hui Zongjian, kamu jauh lebih bisa diandalkan daripada pria. Bukan Zongjian, tapi wakil presiden. Selamat, Suzong. Setelah saya dipromosikan, posisi manajer pemasaran akan kosong. Berusahalah keras, saya akan bekerja keras. Anak-anak saya Dekan Lee. Panti asuhan akan bangkrut karena kekurangan dana. Harap Anda dapat membantu, luangkan waktu untuk kembali ke sini. Belum siap tidur, lihat apa? Panti asuhan tempat Sujin dan saya pernah tinggal akan bangkrut. Dekan meminta kami kembali untuk membantu. Apakah kamu ingin kembali? Meskipun hubungan saya dengan dekan tidak baik, tetapi dekan adalah dekan yang baik. Jika dia meminta bantuan kami, berarti dia benar-benar putus asa. Jika kamu ingin kembali, saya akan menemani kamu. Tunggu di sini, saya akan segera keluar. Setelah menyelesaikan prosedur donasi, kami akan pergi. Jika kamu tidak keluar dalam setengah jam, Saya akan mencarimu.
Dekan Lee, saya datang untuk menyumbang. Toh, untuk menyumbang, daftar nama dulu. Kamu adalah Su Mian. Kamu adalah Su Mian. Dekan, saya tahu Anda prasangka terhadap saya, tapi ini menyangkut keselamatan anak-anak. Saya harap Anda dapat menerimanya. Mian, kamu juga datang untuk menyumbang. Dekan Lee, setelah menerima pesan Anda, saya langsung pergi ke bank mengambil cek. Sedikit perhatian, harap Anda dapat menerimanya. Xiaojian, Mama Dekan mewakili semua anak berterima kasih padamu. Adik perempuan saya saat itu masih kecil, tidak tahu apa-apa sehingga menyakiti anak-anak itu. Sekarang tidak akan lagi. Kamu juga terima uangnya. Walaupun panti kasih bangkrut, tidak akan menerima bantuan dari pelaku bullying. Ambil uangnya, pergi sekarang. Dekan Lee, saya akan menjelaskan kepada Anda untuk terakhir kalinya. Saya tidak menyakiti siapapun. Tentang bagaimana anakmu terluka, tanyakan pada murid baikmu Sujin. Kamu lagi-lagi menyiramkan kotoran pada kakakmu, anak sebaik Sujin, bagaimana mungkin melakukan hal-hal itu? Lupakan, Direktur. Selama bertahun-tahun ini saya sudah terbiasa. Penjahat besar, pergi dari sini. Jangan sakiti kakak Sujin. Anak nakal Zhang Guangxing tidak akan bermain denganmu lagi. Hentikan. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Inikah sikap panti asuhanmu terhadap donor? Ayah sangat sibuk, bahkan bisa menyempatkan waktu datang menemani Su Mian kembali ke panti asuhan. Anda salah paham. Anak-anak biasanya tidak seperti ini. Maksud perkataanmu ingin mengatakan istri saya terluka karena terkena benda, atau itu salahnya? Dan kamu melihat ibu tersakiti tanpa berbuat apa-apa, kamu sungguh berbakti. Saya tidak sempat bereaksi. Lupakan, cek ini sebagai ucapan terima kasih pada Anda dan Aixin Jijia yang telah menampung saya. Tentang apakah akan diuangkan atau tidak, tergantung pada kamu nanti. Saya tidak akan datang lagi. Direktur, ingatlah untuk mencairkan cek saya di bank. Saya pergi dulu. Aduh. Direktur! Cek 200.000 dari Sujin tidak bisa dicairkan. Apa yang kamu katakan? Bank mengatakan akunnya kosong, tidak bisa mencairkan. Sujin, ini adalah sumbangan palsu. Kamu ambil yang ini coba. 10 juta yuan tepat untuk menutupi kekurangan kami. Siapa yang begitu dermawan? Kamu pergi dulu. Yuanzhang, lihat, penyumbang 10 juta bahkan tidak meninggalkan nama. Sujin melakukan sumbangan palsu dan menemui media untuk promosi di mana-mana. Orang yang menyumbangkan 10 juta kepada kita adalah Su Mian. Kenapa bisa dia? Kita semua salah percaya pada orangnya. Papa, Su Mian dikucilkan karena membuli orang. Papa! Barusan Sujin bilang aku membuli. Kamu tidak bertanya padaku. Mengapa? Aku tidak percaya kamu. Apa masih percaya dia? Jangan bergerak. Hati-hati Luka Xiaoying.
Aku tidak sakit. Kamu tidak sakit, aku sakit hati. Barusan kamu jelas bisa menghindar. Mengapa masih berdiri biarkan orang melempari? Aku sudah terbiasa. Dulu semakin menghindar mereka semakin mengejar. Hanya dengan mengabaikan bisa lebih sedikit terluka, lama-kelamaan aku hampir lupa membalas. Apakah aku bodoh? Tidak bodoh, aku hanya ingin tahu istriku. Mengapa diperlakukan seperti ini? Tidak bodoh, aku hanya ingin tahu istriku. Mengapa diperlakukan seperti ini? Sujin agar aku tidak berteman, memfitnahku, membuli orang. Semua orang bilang aku anak nakal, mengucilkanku. Tidak percaya penjelasanku, bahkan Yuanjang tidak percaya padaku. Mereka tidak percaya. Aku percaya. Kamu tidak perlu menghiburkanku, aku sudah lama terbiasa, aku sudah lama tidak peduli. Peduli baru bisa terluka, kan? Apalagi sekarang kau istriku, bahkan jika seluruh dunia meragukanmu. Aku akan tetap mempercayaimu tanpa syarat. Tidakkah kau takut aku benar-benar menipumu? Takut. Tapi aku juga tak akan melepaskanmu karena ketakutan kecil ini. Selama kau masih istriku, pendirianku tak akan berubah. Menangislah sepuasnya. Di sini tak perlu engkau bersikap kuat-kuatan. Aku jelas-jelas hanya ingin membalas dendam. Bubar cinta yang terpecah belah. Nona Su, kenapa berdana palsu padahal kau kaya raya? Panti asuhan mengungkap adikmu diam-diam menyumbang 10 juta, sementara kau tak menyumbang sepeser pun, namun mengklaim telah berdonasi. Apa tanggapanmu? Sudahlah, jangan difoto. Aku tidak berdana palsu. Nona Su, sikap tidak sopanmu pada wartawan sudah kami rekam. Tolong jawab pertanyaan ini. Harap tanggapi, harap tanggapi. Nona Su, Kak Su, tolong berikan tanggapan. Memalukan aku. Nona Su, harap tanggapi kami. Sumian-mian kau sengaja ya? Cekku seharusnya tak bermasalah. Pasti kau yang mengakalinya. Memang aku, terus kenapa? Siapa suruh kau pelit sampai 200.000 pun tak mau keluarkan sendiri, malah memanfaatkan dana perusahaan. Kalau tidak, mana mungkin aku mendapat kesempatan. Uang muka yang kuminta dari keuangan adalah gajiku bulan depan. Atas dasar apa kau menghalangi? Kalau tak salah ingat, bulan lalu kau sudah dipecat perusahaan. Gaji apalagi yang kau mau? Kamu! Ini hanya sementara, aku pasti akan kembali. Justru kamu yang berlagak sibuk masalah receh ini membuatku dituduh melakukan donasi palsu. Ayah pasti bilang kau tidak tahu diri, mempermalukan keluarga He kami. Kau yang mempermalukan diri. Mempermalukan keluarga He kita. Kau yang mempermalukan diri. Ayah, memang salah donasikan melalui akun perusahaan, tapi ini untuk meningkatkan reputasi keluarga He. Dia ibu mertua, demi 200.000 bikin aku kehilangan kepercayaan. Bukankah dia yang mempermalukan keluarga He? Kau pantas mewakili keluarga He. Baik. Kalian bercerai saja, hanya ini yang bisa meredakan opini publik. Aku tidak setuju masa tenang cerai 30 hari. Kalian jangan harap bisa mengusirku. Kalau begitu tunggu saja dituntut.
Ayah, aku bisa tinggal di rumah tidak muncul di depan publik, pasti opini bisa reda. Ayah niat Sujin baik kok, cuma caranya salah. Beri dia kesempatan lagi dong. Bagaimana menurutmu? Beri dia waktu sebulan. Kita lihat dulu, siapa tahu dia bisa berubah. Papa, ibu mertua, mulai sekarang aku akan melayani kalian dengan taat. Papa, ibu mertua, aku akan melayani kalian. Dengan baik. Baik, ikuti kata ibumu. Kuberi kau waktu sebulan. Jika masih membuat kesalahan selama ini, langsung berkemas dan pergi. Baik. Perhatikan, tahun depan jika kau paksa aku cerai dari Hei, kau juga jangan harap bisa tinggal di keluarga He. Ibu, ini sup ayam buatanku sendiri, untuk menyehatkan ibu. Repot-repot. Minum, habiskan supaya engkau jadi mandul. Lambat laun akan diusir dari desa. Menantu bikin sup dengan tangan sendiri, pasti penuh perhatian. Sebaiknya kau yang minum dulu. Aku tidak lapar. Sudah kerja keras begitu lama, mana mungkin tidak lapar. Jangan sungkan ini. Kalau mertua perempuanmu menyuruhmu minum, minumlah. Apa sup buatanmu sendiri sampai tidak enak begini? Jelaskan dulu. Ada apa istriku? Dokter, apa Anda mungkin keracunan makanan? Selamat, istri Anda hamil 4 minggu. Gejala hamilnya agak parah, perhatikan pola makan ke depannya. Aku hamil. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Sumian Mian, kamu pikir kamu benar-benar bisa mengusirku? Sekarang aku mengandung keturunan keluarga He, seperti pegang jimat kebal, bahkan He Sheng Yuan pun tak berani sentuh. Sudah hamil, istirahatlah dengan baik. Urusan rumah semua kerjakan olehmu. Maksud ayah kamu boleh tinggal. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Sujin hamil, kamu... Kamu tenang saja. Bagaimanapun Sujin, anak tak bersalah. Aku tak akan ganggu dia. Bukan itu maksudku. Aku tidak khawatirkan kamu. Yang ku khawatirkan. Karakter Sujin begitu. Sulit merawat anak dengan baik. Mungkin kita bisa. Bicara ini masih terlalu dini. Baik, kita ganti topik saja. Ingat hari ini tanggal berapa? Aku siapkan kejutan untukmu.
Ini. Aku tahu kamu suka model ini. Sengaja kubuatkan hadiah untukmu. Suka? Suka. Kok kamu sampai ingat segitu detailnya? Setiap ucapanmu selalu kuingat baik-baik. Setiap ucapanmu selalu kuingat baik-baik. Ganteng, mau jalan-jalan. Ayo pergi. Su Mian ternyata bisa naik motor. Bukannya dia dari dulu bisa? Kamu bilang apa? Berarti dia ada di lokasi saat peluncuran minuman baru itu? Urusan sepenting ini, kenapa baru sekarang kamu kasih tahu? Aku lupa. Halo, bukannya fans pengacau kemarin sudah ketemu? Kirimi surat kuasa hukum, panggil dia ke sini. Wanita di foto ini kalian kenal. Dia yang menyuruh kalian membuat keributan. Benar? Ini transferan yang dia berikan padaku. Kalian boleh pergi. Kalian boleh pergi. Sudah kuduga, acara testing biasa-biasa saja kok bisa bocor ke fans. Ternyata ulahnya sengaja membuat kita tidak nyaman, ingin mendekati ayahku. Sekarang kita punya bukti atas ulahnya. Kalau ayahmu tahu dia licik begini, pasti akan bercerai. Malam ini ibu keluar dari panti, makan malam di rumah tua. Pertemuan pertama, aku sebagai menantunya harusnya siapkan hadiah ya. Ibu suka apa? Enggak usah, sudah kusiapkan untukmu. Kamu ambil saja nanti. Nantinya setelah kalian akrab, kamu bisa berbakti langsung padanya. Lagi pula ibuku orangnya kalem, tolong dimaklumi. Kalian pasti bisa akur. Apa kita perlu bawa hadiah? Tidak perlu. Sejak kecil, nenek paling sayang padaku. Setiap ulang tahun selalu memberi ratusan ribu. Tahun lalu memberi Bugatti, tahun ini tahu aku menikah dan punya anak. Seharusnya nenek memberi 1 set apartemen, kan? Mama. Kami datang menjengukmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudah jauh lebih baik. Ini siapa? Ini istriku, Su Mian. Dia membawakan hadiah untukmu. Ini juga diberkati oleh Master Huineng. Sungguh anak yang baik hati. Nek, istriku Sujin juga sedang hamil. Aku akan jadi ayah. Bagaimana kalau nenek memberi sesuatu? Tentu ada. Xiaoliu, ambilkan hadiahnya. Kalian berdua akan punya anak, sudah sepantasnya mendapat 1 set apartemen. Terima kasih, Nek. Terima kasih, Nek. Bu, aku yang akan memberikan barang-barang ini kepada mereka. Nek terlalu boros. Keluarga sendiri tak usah sungkan. Anggap saja ini hadiah perkenalan untuk cicitku. Nenek sudah bilang mau memberi ayah. Jangan merusak suasana. Anak baik, gelang ini mungkin tak berharga, tapi ini adalah pusaka keluarga He. Ini menemaniku sebagai mas kawin. Awalnya ingin kuberikan ke Ibu Hei, sayang tidak kesampaian.
Sekarang kuwariskan padamu, jangan sampai kamu menolaknya. Ibu, bukankah ibu bilang ini pusaka keluarga? Aku sangat berterima kasih. Mana mungkin menolak? Aduh, ini barang antik dari akhir dinasti Qing, bernilai 1 miliar. Aku sedang mengandung keturunan keluarga He, tapi gelang semahal ini malah diberikan ke Sumian Mian. Sama berat sebelahnya seperti ayahku. Aku ke WC dulu, kamu temani ibu di sini. Aku keluar dulu cari udara segar. Aku temani dia. Kalian mau apa? Hei, bocah. Kalian mau apa? Kasih gelang itu. Kalian gila, berani buat keributan di rumah tua ini. Sayangku. Ini ada apa? Aku keluar cari udara segar. Tiba-tiba mereka berdua menerjang dan merebut gelangku. Sujin tidak sempat menjaga keseimbangan lalu jatuh. Sayang, cepat bangun. Panggil dokter. Anakku apa baik-baik saja? Anakmu tidak terselamatkan. Aku tidak percaya, Yehe. Dia membohongiku, kan? Kamu sendiri yang tidak hati-hati jatuh. Kalian semua membohongiku. Anakku tadi masih baik-baik saja. Kalau kamu tidak melakukan itu, anakku tidak akan hilang. Sumian Mian, kamu sengaja mendorongku. Aku akan membuatmu membayar nyawa untuk anakku. Katakan pada Sujin, semua ini kamu yang makan buah dari pohon yang kamu tanam sendiri. Masih berani menyalahkan ibu mertuamu? Kamu pikir Sun Mian Mian itu polos dan tak bersalah? Dialah yang paling licik. Dia membenciku. Dia bersamamu hanya untuk balas dendam padaku. Dialah yang menyuruh orang merusak pameranmu, dialah yang menyuruh orang membongkar mobilmu. Dia tidak pernah mencintaimu. Dari pertemuan hingga pernikahan, semua adalah rekayasanya. Sebelumnya, apakah semua ini benar-benar kebohongan bagiku? Mendekatiku hanya untuk membalas dendam pada Sujin. Mam. Wanita yang tidak bermoral ternyata menggunakan ketulusan hati anakku sebagai alat balas dendam. Tidak pantas memakai pusaka keluarga, lepaskan lalu minggir dari keluarga He. Ibu, jangan paksa dia. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku ingin mendengar penjelasannya langsung. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Saat aku melamarmu, apakah perasaanmu tulus? Sebelumnya, apakah semua ini benar-benar kebohongan bagiku? Mendekatiku hanya untuk membalas dendam pada Sujin. Maaf, wanita bermaksud jahat, berani menggunakan ketulusan hati anakku sebagai alat balas dendam. Tidak pantas memakai pusaka keluarga, lepaskan lalu minggir dari keluarga He. Ibu, jangan paksa dia. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku ingin mendengar penjelasannya langsung. Aduh. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Saat aku melamarmu, apakah perasaanmu tulus? Untuk apa kamu menyimpannya? Bercerai, usir dia sekarang juga. Nyonya He, aku memang tidak pantas tinggal di keluarga He, tapi dia juga tidak pantas. Dia adalah kakak kandungku. Aku pernah berpacaran dengan He Yi. Demi menjadi Nyonya He, dia menjegal pernikahan kami, bahkan mengurungku dan menyiksaku. Awalnya aku mendekatimu memang untuk membalas dendam. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Dosa besar. Kenapa keluarga kami harus berurusan dengan sepasang saudari seperti ini? Aduh,
Aduh. Bukankah kamu akur dengan He Shengwei? Dia juga mendukungmu membalas dendam pada Sujin. Sujin sudah bilang sama dia, kalau begitu kamu pasti puas. Tidak, dia bukan tipe orang seperti itu. Besok saya akan kirim surat pengunduran diri, lalu ke luar negeri. Ini perjanjian cerai yang dikirim Direktur He. Mohon ditandatangani. Saya baru dipromosikan. Dengar Anda mau pergi, kenapa? Alasan pribadi. Selamat ya dipromosikan jadi direktur. Direktur Su, Anda pernah bilang kita sejenis, sama-sama ambisius. Kenapa tiba-tiba rela tinggalkan segalanya? Saya juga pernah bilang, ambisi harus sejalan dengan cara yang benar. Istri Direktur He sudah tanda tangani perjanjian cerai. Kalau kamu balik kejar dia sekarang, masih bisa nyusul. Ngejar. Dia manfaatin habis terus kabur. Tak ada rasa sayang sedikit pun, masih mau kejar kembali. Itu namanya mempermalukan diri sendiri. Direktur He, kalau begitu kita... Tunggu. Bagaimana? Capek tidak sih? Kalau mau ngomong apa, langsung saja. Saya sudah cerai sama si gila itu Kak Su. Ayahku juga udah nggak mau kamu. Mending kita berdua nyatu aja. Kadang aku heran, orang sepertengguhnya ayahmu kok bisa punya anak sebebal kamu? Sumian-mian, jangan kira aku nggak berani sentuh kamu. Sekarang kamu bukan keluarga He, tanpa perlindungan ayahku, bukan berarti aku bisa memainkanmu sesuka hati. Kalau kamu nurut, aku bisa pelihara kamu jadi simpanan. Kalau tidak nurut, percaya tidak, aku bakal buang kamu ke komunitas gelandangan. Kalau kamu berani paksa aku, tidak takut ayahmu tahu terus patahin kaki kamu? Hehehe. Ayahku pasti nggak akan tahu. Ayahku itu paling benci dibohongi. Setelah kamu keluar dari keluarga He, bertemu wajahnya saja sulit. Mana ada kesempatan ngadu? Tuan Muda He! Tidak siapa yang berani menyentuh. Dia sengaja, tidak mungkin hanya kebetulan. Ayah, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kamu menghukumku. Aku tidak akan mengganggu Sung Mian Mian lagi. Pergi dari sini, jangan pernah kembali lagi. Aku ini anak kandungmu. Hanya karena seorang perempuan? Kamu bukan anak kandungku. Mengapa? Dulu ibumu sulit melahirkan, bayinya tak tertolong. Aku menghiburnya, lalu menjemputmu. Seseorang ambilkan barang itu. Kasih orang pada ambilkan barang itu.
Mengapa? 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 Pasti aku anak kandung ayah. Kecelakaan di persimpangan itu, perempuan itu terluka parah sekali. Kecelakaan di persimpangan depan, perempuan itu terluka parah sekali. Mian, Mian. Iya, hancur sekali tubuhnya. Tertabrak sampai seperti ini. Aduh, Mian, Mian. Jangan cari lagi Anda keluarga korban kecelakaan ya. Korban sudah dibawa ke rumah sakit. Tertabrak separah ini, pasti tidak tertolong. Keluarga ini sangat kasihan. Aduh. Pergi ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Aku lihat kau mengalami kecelakaan. Aku kira kamu... Siapa yang di ruang operasi sekarang? Siapa yang di ruang operasi sekarang? Sujin. Saat dia menabrakku, tiba-tiba ada pejalan kaki yang muncul. Dia malah ingin kabur begitu saja. Mati sajalah. Mobilnya menabrak pagar pembatas, dia di dalam sedang dioperasi. Memang pantas mendapatkannya. Kau sangat panik. Apakah karena mengkhawatirkanku? Melihat orang yang dikenal mengalami kecelakaan, wajar saja khawatir. Jangan berpikir berlebihan. Benar juga. Kalau begitu karena kau baik-baik saja. Aku pergi dulu. Masih saja keras kepala, siapa yang menyuruhku menerobos belasan lampu merah di sepanjang jalan? Kudengar kau hampir menjadi koma, sekarang hanya matamu yang bisa bergerak. Aku datang melihatmu. Dulu ada satu pertanyaan yang tak pernah kupahami, tapi sekarang aku tak memikirkannya lagi. Yakni, apakah kau membenciku atau mencintaiku? Kau mengurungku, memaksaku bermain piano. Kupikir kau membenciku, tapi setiap kali selesai menyiksaku, kau memelukku dan berkata, "Kau satu-satunya yang peduli padaku." Lalu aku jatuh cinta pada He Sheng Yuan. Barulah aku mengerti, melepaskan berarti berharap dia bahagia. Sedangkan benci adalah aku sangat ingin kau mati. Aku ingin sekali kau mati. Dia juga ingin menjauh darimu. Kau bukan tipe manapun, kau hanya memperlakukanku seperti mainan, untuk membuktikan kau bisa mengendalikan segalanya. Sisa hidupmu, kau harus tetap sadar di sini. Nikmatilah.
duniamu, aku juga ingin mengejar kebebasan bersamamu, mengejarmu. Aku akan membuktikan padamu bahwa cintaku telah melewati ujiannya. Selama kau masih istriku 1 hari saja, pendirianku takkan berubah. Sebelumnya, benarkah semuanya hanyalah kebohongan? Maju terus, tak boleh menengok ke belakang. Tuan He, ini datang untuk menahanku. Sudah jelas terlihat. He Shengyuan, aku terus-menerus membohongimu. Bukankah kau tahu mengapa kau masih datang? Semua perkataanmu di kamar pasienku dengar. He Shengyuan, aku terus-menerus membohongimu. Bukankah kau tahu mengapa kau masih datang? Perkataanmu di kamar pasienku dengar, aku tahu kau tulus. Hanya saja, aku tak sebanding dengan kebebasan yang kau inginkan, ya kan? Aku pernah janji padamu, takkan menjadi orang yang membatasimu. Cuman, Aku merindukanmu. Kau boleh pergi, tapi aku akan menunggumu kembali. Bukankah kau harus naik pesawat? Cepatlah pergi. Tuan He, sekarang Bapak kerja lebih dari 14 jam sehari. Jika begini terus, tubuhmu akan roboh. Cowok, aku di bandara, butuh jemputan. Melaju kencang ke bandara. He Zhengyuan, aku kembali. He Shengyuan, aku kembali. Berencana tinggal berapa lama kali ini? Aku tak akan pergi lagi. Pergi terlalu jauh akan lelah. Aku berencana menjadikanmu makeupku. Tak mau. Baik. Sudahlah, jangan terus memikirkan urusan kerja. Sekarang kau sedang mengandung. Harus perhatikan istirahat. Waktu itu aku dengar dari kepala pelayan kalau kamu baru-baru ini nafsu, makanmu kurang baik. Jadi aku menyuruh kepala pelayan itu mencari ahli gizi, fokus untuk merawat kehamilan, dan menyesuaikan menu makan. Tahu kepala pelayan He. Oh ya, arak baru diberi nama berdasarkan nama bayi. Nanti ketika anaknya lahir, kita buka araknya untuk merayakan. Setuju? Baiklah, aku ikut kata kamu.